Nah, tadi dengan ada dua bentuk fungsi konsumsi tadi, yang begini ya, ini sama dengan yang tadi ya. Bapak ulang sedikit ya. Fungsi linear tadi ini juga menunjukkan apa? MPC-nya ya. Marginal marginal propensity to consume, atau MPS, marginal propensity to saving ya, kecenderungan untuk mengkonsumsi MPC dan kecenderungan untuk menabung MPS. Nah, kalau kita ganti yang tadi ini kembali menjadi begini, sama ya, dia apa, MPC ini Y, ini S, MPS ya. Kalau C tambah S berarti MPC tambah S nya kan. Nah, atau kita bisa faktorkan ya, MPC tambah MPS kali Y, begitu ya. Nah, ini sama dengan Y, pendapatan nasional ya. Jadi begitu, sama dengan Y. Artinya MPC tambah MPS ini itu sama dengan 1 ya, atau MPC sama dengan 1 kurang MPS. Begitu, ini formula ya yang bisa kita petik dari beberapa persamaan yang di awal tadi ya. Nah, ini sebenarnya gambaran ringkas ya untuk pendekatan ekonomi makro ya dengan menggunakan fungsi linear. Nah, kalau tadi yang Bapak sudah sebut untuk sorry, ini bukan Y ya, ini C ya, dan S nya tadi adalah min A 1 kurang B ya yang awalnya. Ini kan bisa juga kita tulis begini ya, 1 kurang, karena ini S berarti MPS ya kali Y, begini ya. Nah, ini kalau di atas ini berarti C itu sama dengan A tambah MPC kali Y, gitu ya. Marginal propensity to consume, maksudnya kalau ada tambahan, jadi misalnya MPC ya sama dengan 0,8 ya, 0,8, kalau ada tambahan ya, jadi ini kalau MPC 0,8 menunjukkan tambahan konsumsi kalau ada kenaikan 1 unit pendapatan ya. Jadi kalau ada tambahan 1000 misalnya, maka MPC nya menjadi 800 ya, 800 kecenderungan untuk dikonsumsi itu 800 ya. Jadi kalau ada kenaikan pendapatan 1000 unit, maka kecenderungan yang akan dikonsumsi 800. Jadi tidak semua kenaikan pendapatan itu dikonsumsi ini sesuai dengan pendapat Keynesian ya, Keynesian. Jadi tidak semua tambahan pendapatan itu dikonsumsi, sebagian di saving
Nah, ini agak sedikit berbeda dengan mazhab-mazhab klasik sebenarnya ya, yang mengatakan tidak akan ada pengangguran itu karena semua sumber daya menurut klasik kan semua ini akan dibelanjakan. Ya ternyata tidak, ada yang dikonsumsi sebagian ya, dan yang sisanya di sebagian lagi ditabung ya. Nah ini model dasar ya, hubungan antara pendapatan, konsumsi dan tabungan ya. Nah secara umum ya, hubungan pendapatan, tabungan dan konsumsi dan tabungan itu dituliskan seperti formula tadi ya. Nah atau dalam bentuk diagram ya, kalau kita gambar kemarin persamaan linear ya, maka kalau ini konsumsi atau saving, maka ini Y pendapatan ya. Kita tarik garis tengah di sini, ini sama dengan konsumsi ya, karena separuh ini bisa dia saving, bisa dia konsumsi, separuhnya untuk pendapatan. Dan ini kita sebut garis konsumsi ya, fungsi konsumsi ya. Kalau ini tadi formula kita, ini A-nya ya. A-nya ini kan dalam persamaan linear kita sebut intercept ya. Intercept atau titik potong pada saat X 0 waktu itu. Jadi ini titik potong di sini pada saat pendapatan 0. Jadi ada atau tidak ada pendapatan, dia tetap harus mengkonsumsi sebesar ini. Ya. Kemudian yang saving, jadi ini adalah titik titik keseimbangan ya, national income ya, national income equilibrium ya, titik keseimbangan pendapatan nasional, yaitu pada saat Y sama dengan C. Jadi keseimbangan pendapatan nasional terjadi pada saat Y sama dengan C. Nah kemudian ini yang kita sebut tadi fungsi saving ya, min A. Jadi dia ini adalah fungsi saving ya, seperti waktu kita belajar persamaan linear. Karena ini fungsi konsumsi itu merupakan persamaan linear ya. Nah ini kita gambarkan seperti ini, fungsi konsumsi. Jadi begini ringkasnya, menggambarkan pikiran tadi dalam bentuk persamaan linear ya. Nah ini akan membantu kita, grafik ini akan membantu kita meringkaskan ya berbagai rumus-rumus tadi. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus-rumus tadi, kita akan coba lihat dalam beberapa soal ya. Nanti kita lihat soalnya.